seperti ini. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga, keluarga, atau ATK di sebuah negara dan penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Biasanya, satu periode dalam pendapatan nasional adalah 1 tahun. I watched him make his way through the crowd, feeling proud I could call him mine. My boyfriend, my Jeremiah. Pengertian PDB adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua pelaku ekonomi tanpa memandang warga negara. Jadi selanjutnya ada soal tentang PDB. Di sini diketahui GDP atau PDB-nya sebesar 156.000. Produk warga negara asing di dalam negerinya sebesar 26.000. Produk warga negara di luar negeri sebesar 10.000. Penyusutannya mengalami 15.000. Transfer payment-nya sebesar 8.000 dan ada PI. Nah, ditanyanya apabila jumlah penduduk sebesar 40 juta jiwa, maka besar pendapatan per kapita negaranya tersebut adalah, jadi kita pakai rumus PDB dikurang produk WN dalam negeri, WN itu warga negara, ditambah dengan produk warga negara luar negeri, lalu dibagi sama jumlah penduduknya. Jadi langsung aja kita masukin ke rumusnya. PDB sebesar 156.000 dikurang sama produk WN-nya dalam negeri sebesar 26.000 ditambah sama produk warga negara luar negerinya sebesar 10.000 lalu dibagi sama jumlah penduduknya sebesar 40 juta jiwa. Maka didapatkan hasilnya 3.500. Produk nasional bruto adalah konsep yang mempunyai arti sama dengan gross domestic product, produk domestik bruto. Tetapi, produk nasional bruto memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda. Dalam menghitung PNB, nilai barang dan jasa yang dihitung sebagai pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut. Faktor-faktor produksi milik warga negara bisa terdapat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena itu, nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor produksi milik warga negara di luar negara juga dihitung dalam PNB. Sebaliknya, dalam menghitung PNB, produksi yang diwujudkan oleh faktor produksi milik penduduk atau perusahaan negara lain yang terdapat di dalam negeri tidak dihitung. Produk nasional bruto atau PNB atau GNP yang dibagi dalam jumlah penduduk menghasilkan pendapatan per kapita. Oke, jadi di sini diketahui pada tahun 2030 warga negara Wakanda memiliki pendapatan dalam negeri sebesar 90 miliar dan warga negara Wakanda yang tinggal di luar negeri memiliki pendapatan sebesar 50 miliar. Jika warga negara asing yang tinggal di Wakanda memiliki pendapatan sebesar 30 miliar, maka berapakah GDP dan GNP Wakanda pada tahun 2030? Jadi di sini udah ada nih rumus GDP, yaitu pendapatan warga negara Wakanda dalam negeri plus pendapatan WNA dalam negeri. Jadi kita langsung masukin aja GDP sama dengan 90 miliar ditambah 30 miliar dari pendapatan WNA di dalam negeri. Oke, jadi adalah 120 miliar. Oke. Lalu sekarang adalah kita mencari GNP. Baik, tadi udah kita cari GDP-nya dan dapat 120 miliar. Dan sekarang kita adalah mencari GNP. Jadi di sini udah ada rumus GNP. Di sini udah ada rumus GNP, yaitu pendapatan warga negara Wakanda dalam negeri plus pendapatan warga negara Wakanda di luar negeri. Oke, jadi kita masukin aja, jadinya adalah GNP sama dengan 10 miliar 50 miliar sama dengan 140 miliar. Oke. Jadi GNP sama dengan 140 miliar
Dan GDP sama dengan 120 miliar. Net National Product atau NNP adalah pendapatan nasional yang hanya memperhitungkan pemerolehan laba. Tujuan perhitungan dari NNP yaitu mencari neto atau nilai bersih dalam proses produksi. Jadi di sini ada soal, katakanlah GNP sebuah negara adalah 24 miliar. Pendapatan neto luar negeri sebesar 3 miliar 500 juta. Pajak langsung 2 miliar 500 juta. Penyusutan 2 miliar 750 juta. Pajak tidak langsung 3 miliar. Berapakah jumlah NEP? Gitu kan pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah di sini diketahui rumus NNP adalah GNP dikurang D dalam kurung penyusutan. Jadi di sini kita tinggal masukin aja GNP-nya adalah 24 miliar dikurang penyusutannya yaitu 2 miliar 750 juta. Jadi dikurangi, jadi hasilnya adalah 21 miliar 250 juta. Jadi jumlah NNP sebesar 21 miliar 250 juta. NNI dalam bahasa Indonesia berarti pendapatan nasional neto, yaitu produk-produk nasional neto atau PPN dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi. NNI adalah salah satu jenis pendapatan nasional yang memberikan gambaran mengenai tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, mulai dari produk domestik bruto hingga pendapatan nasional neto atau NNI. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Pertama, kita di sini mau nyari NNI. Apa sih rumus NNI itu? Rumus NNI adalah NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, kita lihat di atasnya. Kan kita cari NNP, kan NNP nggak ada. Nah, apa sih rumus NNP? Rumus NNP adalah GNP dikurang penyusutan. Nah, sekarang kita tulis GNP-nya itu 24.000, penyusutannya itu 2.750. Hasilnya 21.250 juta. Nah, sekarang kita lanjut cari NNI-nya. Nah, NNI itu tadi rumusnya NNP dikurang pajak tidak langsung. Berarti sama dengan 21.250 dikurang pajak tidak langsung 3.000 juta. Sama dengan 18.250 juta. Sekian. PI atau personal income yang merupakan bahasa Inggris dari pendapatan perseorangan merupakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat di sektor rumah tangga tanpa melakukan kegiatan ekonomi atau transfer payment. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dari personal income. Di sini diketahui bila negara Amerika Serikat selama tahun 1997 memiliki data sebagai berikut. NNI sebesar 900 juta dolar, pajak perseroan sebesar 50 juta dolar, laba ditahan sebesar 150 juta dolar, iuran jaminan sosial sebesar 30 juta dolar, transfer payment sebesar 40 juta dolar, dan iuran asuransi sebesar 30 juta dolar. Maka yang ditanyakan adalah besarnya personal income adalah. Nah, seperti yang udah dijelaskan pada tahapan sebelumnya, di sini terdapat rumus dari personal income itu sendiri, di mana terumuskan dalam NNI ditambah transfer payment dikurangi dengan jumlah dari laba ditahan ditambah dengan pajak perseroan ditambah iuran jaminan sosial dan juga iuran asuransi. Nah, langsung aja di sini kita masuk ke pengerjaan soalnya. Maka PI-nya adalah yang pertama kita akan masukkan NNI. Nilai dari NNI itu sendiri di sini adalah sebesar 900 juta dolar. Maka kita masukkan 900 juta lalu ditambah dengan transfer payment. Transfer payment di sini adalah sebesar 40 juta dolar. Kita masukkan 40 juta dolar lalu dikurangi dengan laba ditahan. Nah, untuk laba ditahannya di sini dapat dilihat jumlahnya itu adalah sebesar 150 juta dolar. Maka kita masukkan 150 juta dolar lalu ditambah dengan pajak perseroan. Nah, pajak perseroan di sini yaitu adalah sebesar 50 juta dolar. Kita tambah dengan 50 juta dolar lalu kita tambah lagi dengan iuran jaminan sosial. Nah, untuk iuran jaminan sosial ini adalah sebesar 30 juta dolar. Kita masukkan sebesar 30 juta dolar, lalu kita tambah lagi dengan yang terakhir yaitu adalah
iuran asuransi. Nah, iuran asuransi besar sama 30 juta dolar. Maka kita masukkan dengan 30 juta dolar. Nah, di sini kita akan menjumlahkan terlebih dahulu antara 900 juta dolar dengan 40 juta dolar. Jika kita tambah maka akan menghasilkan 940 juta dolar. Lalu kita akan kurangkan dengan hasil dari 150 juta dolar, di mana ini ditambah dengan 50 juta dolar, ditambah lagi dengan 30 juta dolar, dan juga ditambah dengan 30 juta dolar. Maka akan menghasilkan 260 juta dolar. Jika kita kurangi maka hasilnya adalah 680 juta dolar. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang E. Disposable income adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengurangan income atau pendapatan pribadi dengan total pengeluaran pajak. Pajak yang dimaksud bisa berupa pajak bumi, badan bangunan atau PBB, pajak penghasilan PPH, pajak kendaraan, dan lain-lain. Untuk soal dari disposable income sendiri, yaitu gaji kotor tahunan yang didapatkan Adnan mencapai 90 juta per tahun, di mana penghasilan bulannya sebesar 7,5 juta. Untuk bulan ini diwajibkan membayar pajak kendaraan sekitar 1 juta. Selain pajak, masih ada iuran BPJS Kesehatan sebesar 100.000. Nah, diketahui dari rumus disposable income sendiri, yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan pajak ditambah dengan pengeluaran lain. Untuk pendapatan kotor sendiri yaitu 7,5 juta, dan untuk pajaknya di sini sebesar 1 juta, dan untuk pengeluaran lain sebesar 100.000. Nah, saja. Jadi untuk menjawab pertanyaan di atas, yaitu dimasukkan pendapatan kotornya sebesar 7,5 juta dikurang pajak sebesar 1 juta rupiah ditambah dengan pengeluaran lain sebesar 100.000 sama dengan 7.500.000 dikurangi 1.100.000. Maka di sini jawabannya yang benar adalah 5.400.000. Jadi untuk jawabannya di sini yang betul adalah opsi B.